Salam, selamat sore Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita di sini, kita rindu untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita pertama-tama bersyukur kepada Tuhan karena semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita pada saat sore hari ini. Kita ada sebagaimana ada semua karena anugerah Tuhan. Dengan kasih Tuhan, semua kami undang untuk berdiri. Kita akan pujikan pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu.
Kau mati bagiku, Kau bangkit bagiku Tuhan. Terima kasih Yesus, ku sembah Kau, haleluya, haleluya. Ku puji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih Yesus. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar dengan kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah. Bapa, Haleluya Yesus. Haleluya ya Tuhan. Terima kasih karena kami tahu pengorbanan-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Kasih-Mu begitu besar bagi kami ya Tuhan. Hingga kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami ada di dalam rumah-Mu. Kami rindu, kami ingin menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami. Lewat apapun yang kami berikan saat sore hari. Dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan ibadah ini Tuhan. Biarlah Allah beracara di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang diberkati. Karena kami akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dan gagah perkasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami. Kami mendapatkan kekuatan baru di tengah-tengah kami beribadah. Sehingga kami pulang bukan sebagaimana kami datang. Kami pulang dengan keberkatan yang baru dari Allah. Kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang dari Allah, yang Allah sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Hamba-hamba-Mu yang melayani saat sore hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pakai mereka dengan kuasa dan urapan-Mu sehingga ibadah kami berkenan di hadapan Engkau dan nama Tuhan boleh dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami saat sore hari ini dan kami mengucap syukur hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap berdiri, kita akan nyanyikan pujian anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati
kami persilakan untuk kembali duduk dan tiba saatnya kita akan lihat motivasi gereja. My dearest, kebaikan adalah mengasihi orang lebih dari yang mereka harapkan. Janganlah kamu enggan atau malas untuk berbuat kebaikan. Meskipun orang lain bisa salah mengerti kepadamu, namun aku ingin kamu tetap berbuat kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Berbuatlah kebaikan pada semua orang, seperti teladanku, agar mereka dapat merasakan kasihku yang nyata melalui dirimu. Kebaikan yang kamu lakukan berkuasa mengubah hidup seseorang. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun dengan kasih yang besar. Jangan kamu jemu berbuat baik, sebab kebaikan adalah bahasa kasih yang bisa didengar orang yang tuli dan bisa dilihat orang yang buta. Senyum yang hangat di wajahmu adalah bahasa universal dari sebuah kebaikan. Oleh karena itu, kemanapun kamu pergi, tinggalkanlah jejak kebaikan. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Puji nama Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Dia mau berkorban bagi kita yang berdosa, yang sebetulnya kita yang kena yang segala dosa kita. Dengan pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi kita, Tuhan harus mati di atas kayu salib dan Tuhan bangkit bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan kasih Tuhan, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita pujikan, kemanakah kau dapat pergi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya. Ku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat bahkan seluruh pengabdianku. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu
Terima kasih Bapa yang ada dalam sorga. Engkau terlalu baik bagi kami semua. Engkau memanggil kami untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Ya Bapa di sorga, Engkau membuka hati kami, berikan pengertian dalam hidup kami, supaya kami dapat menyelami akan segala kebenaran firman Allah. Kami mau menikmati kebahagiaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, dan kami mau memperoleh kemenangan yang Tuhan sudah siapkan untuk kami. Sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Buka hati kami Tuhan, kami mau dengar firman Allah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saya akan memberikan satu tema, yaitu firman Allah. Ini saya sudah catat dalam Amsal 16 ayat 18 sampai 32. Itu berbicara tentang wanita yang berbahagia dan berkemenangan, ya. Tentu kita semua dalam satu keluarga ingin bahagia. Ya, orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau menikmati kebahagiaan yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Kita mau mengambil, kami mau mengambil bahwa Tuhan mau memberikan kemenangan dalam setiap hidup kami. Karena kita tahu kita semua orang yang percaya tidak luput dari pergumulan hidup selama kita ada di dalam dunia ini. Sebab itu saya berikan tema, yaitu wanita yang berbahagia dan berkemenangan, di dalam Amsal 16, 18 sampai 32, ya. Kita bisa keluarkan ayat ini. Itu dikatakan Amsal 16 sampai 82. Tetapi kita akan melihat pendahuluan dulu. Pendahuluan yaitu kebahagiaan dan kemenangan adalah kerinduan setiap kita orang wanita, ya. Namun seringkali kebahagiaan dan harapan hanyalah menjadi sebuah impian belaka karena kita tidak merebutnya. Tidak dapat menikmati karena kita hanya memimpikannya, menghayalkannya. Sebab itu kebahagiaan itu kita harus mengambil kebahagiaan yang Tuhan sudah siapkan dalam setiap kehidupan kita, ya. Nah, di sini coba tolong masukkan penjelasan. Firman Tuhan memberikan pandangan kepada kita bahwa kebahagiaan dan kemenangan bukan hanya sebagai mimpi dan hayalan, melainkan kita bisa raih dan alami dalam kehidupan kita. Kita harus raih, harus mengambil kebahagiaan itu, harus mengambil kemenangan yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita. Kalau kita datang beribadah pada sore hari ini, kita rindu, kita berbahagia karena Tuhan sudah siapkan kebahagiaan dalam hidup kita. Tuhan sudah siapkan kemenangan dalam hidup kita. Kerjakan keselamatan itu, kerjakan kemenangan itu yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita. Nah, firman Allah, ya, kita akan melihat di firman Allah. Tadi saya sudah katakan kita harus merebutnya, jangan hanya menjadi hayalan, tapi kita merebut kebahagiaan itu. Kita mengambil karena Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Penjelasan di sini dikatakan, coba kita lihat, firman Tuhan memberikan pandangan kepada kita bahwa kebahagiaan dan kemenangan bukan hanya sebagai mimpi dan hayalan, tetapi karena kita harus meraih dan alami dalam kehidupan kita. Raih itu kebahagiaan itu, raih itu kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita setia beribadah, kita setia datang kepada Tuhan, kita setia mencari Tuhan, pasti kita akan memperoleh kebahagiaan dan kemenangan, ya. Di sini di situ pertama, supaya kita dapat merebut kebahagiaan dan kemenangan dalam hidup kita, maka inilah petunjuk firman Allah dalam hidup kita. Petunjuk firman Allah dalam hidup kita. Pertama, supaya kita merebut kebahagiaan dan kemenangan dalam hidup kita, maka inilah petunjuk firman Allah. Buanglah segala keakuan dalam hidup kita. Buanglah segala kecongkakan dalam hidup kita. Kita tahu kita penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Ada karakter-karakter yang seringkali melekat dalam setiap hidup kita. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan sudah diobahkan oleh Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Diobahkan, diperbarui karakter kita mungkin yang dulunya tidak berkenan kepada Tuhan, tapi sekarang berkenan kepada Tuhan.
supaya kita merebut kebahagiaan dan kemenangan dalam hidup ini. Pertama, supaya kita merebut kebahagiaan dan kemenangan dalam hidup kita, pertama, buanglah segala kecongkakan dalam hati kita. Kita harus rendah hati. Kita tahu kita tidak luput dari hal-hal yang kurang dalam setiap hidup kita, ya. Ada hal-hal yang melekat dalam hidup kita sehingga karakter kita belum bisa berobat. Tapi puji Tuhan, kita sudah diobahkan Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Kecongkakan kita sudah tinggalkan semua itu, ya. Ayat buanglah segala jenis kecongkakan, ayat 18 itu dikatakan kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati melalui kejahutan. 19, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. Itu di dalam ayat 18 dan 19, ya. Ya, Amsal 16 ayat 18 sampai 32. Nah, itu kita membuang kecongkakan dalam hidup kita, karakter yang tidak berkenan kepada Tuhan, karakter yang masih melekat dalam hidup kita, hal-hal yang tidak berkenan kita semua buang. Kita bersyukur karena kita sebuah ini yang ada, wanita yang ada sudah diperbarui oleh Tuhan. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus, mati bagi kita. Kita sudah diperbarui karakter kita. Sebab itu di situ dikatakan dalam ayat 18-19, merendahkan diri dengan rendah hati dan daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. B, senantiasa pegang dan gali firman Allah. Pegang dan gali, senantiasa pegang dan gali firman Allah, artinya firman Allah itu dapat merubah setiap hidup kita. Firman Allah memperbarui hidup kita. Sebab itu dikatakan senantiasa pegang dan gali firman Allah untuk merubah setiap karakter kita, merubah, ya. Dan saya percaya kita semua wanita yang ada sudah dirubah oleh Tuhan lewat kematian Yesus Kristus untuk membenarkan kita. Kita menjadi manusia yang diberkati oleh Tuhan, ya. Ya, B, pegang dan gali firman Allah, ayat 20, pegang dan siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Itu yang dikatakan, ya. B, senantiasa pegang dan gali firman Allah. Firman Allah yang kita pelajari merubah setiap kehidupan kita, membetulkan hidup kita, supaya firman Tuhan katakan pegang firman Allah. Firman Allah itu dapat berkuasa dalam setiap kehidupan kita, ya. Saya sebagai ibu tentu kepingin supaya firman Allah berkuasa dalam hidup kita, untuk bertanggung jawab hidup kita di hadapan Tuhan. Firman Allah dapat merubah setiap hidup kita, ya. Kita tidak luput dari kekurangan dan kelemahan, tetapi kalau firman Allah itu berkuasa dalam hidup kita, kita pegang firman Allah akan merubah setiap hidup kita. Firman Allah akan memperbarui setiap pemikiran kita yang keliru, jalan kita yang keliru, dia akan robah dalam setiap hidup kita. Sebab itu di B, senantiasa pegang dan belajar firman Allah itu. Seperti sore hari ini kita mau siapkan hati kita, sedia hidup kita dirobah oleh kebenaran firman Allah. Karena hanya firman Allah yang menuntun hidup kita, firman Allah yang kita dengar dan kita pegang, taruh dalam hati kita, maka tentu dikatakan di sini, siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa memperhatikan firman? Sore hari ini kita datang karena kita mau memperhatikan firman Allah yang bekerja dalam hidup kita. Kita mau taruh firman Allah dalam hidup kita.
Karena kita tahu kita perlu firman Allah memberikan kekuatan dalam setiap hidup kita. Firman Allah berdiam dalam hidup kita, merubah hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan rubah menjadi satu kehidupan yang berbahagia dan berkemenangan di dalam Tuhan, ya. Siapa tidak mau berbahagia dalam rumah tangga, berbahagia dalam pekerjaan kita, dan apa saja yang kita kerjakan, kita rindu semua dapat berhasil dengan baik, ya. B, berpegang kepada dan gali firman Allah. Menggali firman Allah arti belajar firman Allah. Belajar firman Allah taruh dalam setiap hati kita. Belajar firman Allah itu untuk supaya firman Allah berkuasa merubah hidup kita. Firman Allah tinggal dalam hidup kita. Firman Allah tinggal dalam rumah tangga kita, terutama pribadi kita masing-masing. Ya, saya tiap kali berdoa kepada Tuhan secara manusia, saya banyak kelemahan, kekurangan, seringkali lemah, seringkali sakit kaki, sakit kepala. Tapi saya rindu supaya firman Allah itu berkuasa dalam hidup kita. Saya rindu firman Allah merubah kelemahan dan kekurangan saya, supaya saya boleh memperoleh berbahagia dan berkemenangan dalam segala sesuatu. Ya, seringkali saya berdiri kakinya bengkak, ya. Seringkali berpikir yang berat, kepalanya sakit. Nah, inilah manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tetapi kita mau menikmati kebahagiaan dan kemenangan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Amin. Ya. Firman itu berkuasa dalam hidup kita. Saya berdoa, saya tumpang tangan kaki saya supaya tidak sakit, ya. Tuhan minta kesembuhan, ya. Minta Tuhan jamah kaki saya. Tuhan jamah pikiran saya yang sakit. Tapi Tuhan selalu menolong dalam setiap hidup kita, ya. Jadi kita sudah baca pertama A, buang segala kecongkakan. Artinya dan saya percaya bahwa kita sudah dirubah oleh Tuhan lewat kebenaran firman Allah, bukan menjadi orang yang congkak, ya, tapi menjadi orang lembut hati, orang yang dapat menerima kemenangan, dan orang yang berbahagia, orang yang berkemenangan atas segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Senantiasa pegang dan belajar firman Allah. Ayat 20 tadi, menjaga pekerjaan firman Allah. Ayat 20, ya. Senantiasa pegang dan menggali firman Allah. Dan di sini di ayat C, menjaga perkataan kita. Kita sebagai orang yang percaya tentu hidup kita dikendalikan oleh kebenaran firman Allah, ya. Nah, di situ ayat 21 dan 24 menjaga perkataan kita, ya. Amsal 21 dan 24, ya, orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan orang. Dan kedua, akal budi adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang yang bodoh ialah kebodohannya. Akal budi adalah menjadi kebahagiaan dalam setiap hidup kita, ya. Dia menggali firman. Siapa yang memperkatakan firman akan mendapat kebaikan, ya. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Jadi berikut saya menjaga perkataan kita, ya. Perkataan kita, tolong ayat 21 dan 24, menjaga perkataan kita. Tolong keluarkan di overhead, menjaga perkataan kita. C, orang yang bijak hati disebut berpengertian, ya, menjaga perkataan, ya. Artinya orang yang bijak hati disebut berpengertian, berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Ayat 22, akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hai orang yang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, ya. Ya, ayat 22, 21 sampai 24, ya. Amsal 16 ayat 21 sampai 24. Jadi di sini dikatakan hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi.
menjadi bijak. Mengapa kita boleh menjadi orang yang bijak? Karena kita selalu mendengar firman Allah. Firman Allah itu yang menjadi petunjuk dalam jalan kehidupan kita, pikiran kita. Perkataan yang mempunyai akal budi, ya. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Ayat 23, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Ya, itu yang Tuhan mau. Dan saya percaya ibu-ibu yang ada, karena firman Allah yang membenahi setiap hidup kita, pikiran kita, perkataan kita, berakal budi. Ya, karena saya pernah menjumpai orang yang kata-katanya keras, kata-katanya yang mau menang sendiri, merasa pinter sendiri. Tapi kita wanita yang ada, kita mempunyai akal budi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya. Ayat 23, menjaga perkataan. Ayat 21 sampai 24, orang yang bijak hati disebut berpengertian, berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang yang ialah kebodohan. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati orang, bagi tulang-tulang. Menjadi perkataan yang manis, menjadikan berkat dalam setiap hati kita, ya. Jadi meyakinkan kita. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang kita. Perkataan yang manis. Kita semua kita semua wanita mempunyai perkataan yang manis lewat kebenaran firman Allah. Dalam rumah tangga, antara sahabat satu dengan yang lain, selalu perkataan yang manis menyenangkan satu dengan yang lain, membawa berkat yang menyenangkan satu dengan yang lain, menghiburkan lewat perkataan kita antara satu dengan yang lain, bahkan lebih dari itu menyenangkan hati Tuhan, ya. Jadi kita harus menjaga perkataan kita, karena kita sudah ada di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan yang mengendalikan perkataan kita lewat pikiran kita, kata-kata kita, tingkah laku kita. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, menjaga perkataan kita. Ya, yang berikut, jangan hanya mencari yang enak dan menyenangkan. Ada jalan disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ayat 26, rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Jadi kita harus menyenangkan hati orang lain, ya, lewat tutur kata kita, tingkah laku kita, menghibur satu dengan yang lain, memberikan perkataan yang baik yang menyenangkan satu dengan yang lain. Dan kita semua sudah diubahkan oleh Tuhan, ya. Kita semua sudah ada perkataan yang manis yang datang dari Tuhan, yang tinggal dalam pikiran kita, dalam perkataan kita. Dan Tuhan selalu memberkati kita, ya. Buang setiap kecurangan dan kekerasan dalam hidup kita. Buang setiap kecurangan dan kekerasan dalam setiap hidup kita. Itu di dalam ayat 28 dan 30. Amsal 28 ayat yang dan 30. Ya, orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan orang pemfitnah menceraikan sahabat karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia jalan yang tidak baik. Siapa memejamkan matanya merencanakan tipu muslihat. Siapa menutup bibirnya sudah melakukan kejahatan. Jadi setiap kecurangan kita buang dalam hidup kita, ya. Karena kita tahu ada hal-hal yang melekat dalam hati dan pikiran kita. Hal-hal ya hanya Tuhan saja yang tahu. Tapi saya percaya kita semua tidak ada dalam kecurangan dan kekerasan. Karena kita tahu firman Allah sudah merubah setiap hidup kita. Amin.
Firman Allah membenahi setiap hidup kita, ya. Firman Allah memberikan perkataan yang baik, ya, perkataan yang manis, yang dimana kita dapat mengatakan perkara-perkara yang baik, ya. Orang curang, sekali lagi, orang curang menimbulkan pertengkaran, ya, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya. Menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya, ya. Tapi tidak ada di sini. Kalau di sana ada, ya. Kita harus melihat perkataan kita yang baik, menjadi berkat bagi orang lain, dan Tuhan sangat senang, amat lebih menjadi berkat di hadapan Tuhan, menjadi berkat melakukan yang benar, yang sedap didengar, sedap dinikmati, ya. Itu dikatakan di dalam. Jadi berikut perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulangnya. Perkataan yang menyenangkan itu. Kita mari kita ibu-ibu memiliki satu karakter yang baik, ya, dan saya kira kita semua memiliki karakter yang baik, perkataan yang baik yang Tuhan sudah taruh di dalam setiap hidup kita, yaitu firman Allah. Firman Allah itu akan merubah setiap hidup kita. Firman Allah akan merubah setiap karakter kita. Firman Allah akan menunjuk perkara-perkara yang baik dalam setiap hidup kita, ya. Jadi di sini orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan dan bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Bukan seperti itu, tetapi kita harus menjaga perkataan kita. Kita harus melakukan yang menyenangkan bagi Tuhan, ya, menyenangkan bagi sesama manusia. Dan yang berikut, buang setiap kecurangan dan kekerasan dalam setiap hidup kita. Karena kita tahu kita tidak luput dari kekurangan dan kelemahan, tetapi firman Allah berkata kecurangan dan kekerasan tidak ada lagi di dalam setiap hidup kita, ya. Karena saya melihat, kalau saya juga melihat kalau cucu saya terlalu tidak patuh dan tidak ada satu perkataan yang keras yang keluarkan, tetapi saya minta maaf. Seringkali saya mau supaya kamu berubah, itu maksud saya, ya. Ya, minta maaf, ya. Jadi itulah dikatakan setiap kecurangan dan kekerasan, ya. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan orang pemfitnah menceraikan sahabat karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya, ya. Itu kehidupan kita harus memiliki karakter yang baik, karakter perkataan yang baik, perkataan yang manis membangunkan sesama kita, perkataan yang menyedapkan, perkataan yang baik, yang menghibur, itu menyenangkan hati kita, ya. Dalam satu keluarga tentu ada seperti itu, menyenangkan suami, menyenangkan anak, ya. Kita adalah orang yang percaya, yang sahabat satu dan yang lain, memiliki satu sahabat yang memperhatikan satu dengan yang lain, memperhatikan teman-teman kita. Ya, sebentar lagi. Biasakan diri sabar dan menguasai diri, ya. Menguasai diri, biasakan diri sabar dan menguasai diri. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Orang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Itu perkataan yang baik, ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Ya, itulah yang kita miliki dalam setiap kehidupan kita. Jadi wanita-wanita yang berbahagia dan berkemenangan, pertama selalu mau hidup dekat dengan Tuhan. Kedua, selalu rindu melayani Tuhan, selalu bersyukur dan bersukacita.
selalu siap untuk melakukan kehendak Tuhan, siap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Wanita yang berbahagia dan berkemenangan, ya. Jadi kesimpulannya, menjadi wanita yang berbahagia dan berkemenangan dalam kelimpahan anugerahnya bukan hanya mimpi dan kekayaan belaka, tapi nyata dapat diraih dengan menjadi wanita yang menyertakan hidupnya senantiasa berada di dalam panggilan Tuhan, ya. Kita ada di dalam panggilan Tuhan, kita raih yaitu hidup yang dekat dengan Tuhan, rindu melayani Tuhan, selalu bersyukur dan bersukacita dalam Tuhan. Ini yang dikatakan wanita yang berbahagia dan berkemenangan. Tuhan memberkati kita, ya. Tuhan memberkati kita, berdoa bersama-sama, ya. Nanti Lili Tembong bawa kita di dalam doa, ya, untuk firman Allah, wanita yang berbahagia dan berkemenangan. Mari Ibu kita bangkit berdiri. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah, memberkati hidup kami sebagai kaum wanita yang ada. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami menjadi berkat bagi keluarga kami, suami, anak-anak kami. Tuhan, Kau pakai kehidupan kami, wanita-Mu yang ada. Engkau memakai Ibu Gembala sebagai hamba-Mu di tempat ini yang mengajar kami untuk kami lebih hari lebih mengasihi Engkau, melakukan firman-Mu, berpegang akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu sore hari ini. Kami merasakan jamahan-Mu. Kami yang sakit kami sudah disembuhkan. Kami yang lemah kami dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Yang masih ada masalah kami percaya Tuhan, Engkau memberi jawaban dan Engkau memberi jalan keluar bagi kami yang ada sore hari ini. Bagi ibu-ibu yang tidak hadir Tuhan, apapun keadaannya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sore hari ini. Kami mengucap syukur dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.